Saudara, kesempatan pada hari ini saya mau mengajak kita melihat satu perenungan singkat dari Mazmur 23. Ketika kita beri kesempatan untuk masuk ke tahun 2021 ini. Saya suka sekali dengan ayat ini, barangkali saudara juga demikian ya. Mazmur Daud dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita tahu bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Daud itu berpengalaman sebagai seorang gembala. Itu sebabnya dia mengerti bagaimana keadaan atau kondisi sebagai seorang gembala. Dia juga memelihara banyak domba. Dia juga mengerti bagaimana domba-domba itu berada. Maka ketika dikatakan Tuhan adalah gembalaku, berarti dia sedang memposisikan dirinya sebagai domba. Lalu waktu dia katakan takkan kekurangan aku, berarti dia ingin mengatakan bahwa gembala yang dimaksud ini adalah gembala yang baik karena tidak sampai membuat domba itu kelaparan. Gembala yang baik pasti akan memperhatikan domba-dombanya, bukan? Maka dia katakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sangat indah kalau berumput hijau, saudara. Kenapa? Karena kalau domba-domba ada di rumput yang hijau, dia bisa mendapatkan makanan yang cukup. Artinya dia membawa ke tempat yang sangat subur, yang penuh dengan makanan. Inilah gembala yang baik. Bahkan dia membimbingnya ke air yang tenang. Air yang tenang itu berarti air yang bersih. Jadi bisa membuat dia sehat. Air yang tenang. Menunjukkan bahwa benar-benar Tuhan Allah digambarkan gembala yang baik. Dan saya begitu yakin ketika Daud sebagai gembala, pastilah dia adalah gembala yang baik. Sehingga dia mengerti cara-cara terbaik untuk membimbing, untuk memelihara domba-dombanya. Ia menyegarkan jiwaku. Seorang gembala tidak akan membuat domba-dombanya susah. Maka di sini katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Gak mungkinlah sebagai seorang gembala menyesatkan domba-dombanya. Bagaimanapun itu adalah peliharaan dia. Saya ingat sekali, saudara, waktu saya masih kecil, kami itu pelihara ikan merah, ikan mas barangkali ya, yang kecil. Tapi taruhnya bukan di kolam. Dulu di rumah kita itu ada bak mandi. Jadi di bak mandi itu kita taruh ikan itu. Jadi sambil kita mandi, lihat ikan-ikan itu. Kita agak ada akuarium, ya masih tradisional lah, taruh di bak mandi. Tapi ikan itu makin tumbuh, makin besar, makin besar. Suatu hari pulang dari sekolah, nenek saya itu menyuguhkan ikan goreng, saudara. Wah, wangi. Tapi waktu kami masuk ke kamar mandi, kami lihat ikannya kok gak ada lagi. Kami mulai curiga dan tanya nenek. Dan nenek saya tuh gak bohong pada saya, dia katakan benar. Ikan itu sudah digoreng. Kami tidak berani makan ikan tersebut, saudara. Bukan karena ada racun, saudara. Karena kita sudah terbiasa memelihara ikan tersebut, sudah ada rasa cinta kepada peliharaan kita, bukan?
Seringkali kita mendengar orang nangis berhari-hari, berbulan-bulan, sulit untuk move on hanya karena anjingnya mati, bukan? Atau kucingnya hilang atau kucingnya mati. Kenapa? Karena dia benar-benar memelihara anjingnya itu dengan baik. Sungguh-sungguh dia cinta kepada peliharaan dia. Maka ayat keempat, Daud menggambarkan dirinya sebagai domba. Dia berkatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kembali lagi Daud menggambarkan dirinya itu sebagai domba yang dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, tapi aku tidak takut bahaya. Sebab aku tahu engkau menyertai aku. Nah saudara, sebagai orang percaya, kita sudah melewati apa yang disebut dengan lembah bayang-bayang maut. Seluruh dunia mengalaminya lah. COVID-19 berjalan setahun, masuk lagi sekarang. Berita katakan tambah ganas lagi. Lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Sungguh menakutkan, bukan? Tapi Tuhan, kita percaya sanggup menolong kita. Nah, Tuhan pun sanggup menolong kita, bukan berarti kita harus sembrono, sembarangan, tidak. Tetap saja kita ikut protokol kesehatan, orang pakai masker, kita juga harus pakai masker. Orang cuci tangan, kita mesti cuci tangan juga. Orang jaga jarak, kita juga mesti jaga jarak. Jangan sesuka hati kita, bukan? Karena Tuhan tidak mengajarkan kita demikian. Iman kepada Tuhan itu boleh saja radikal, tapi tidak membabi buta. Dan memang harus radikal percaya pada Tuhan. Maka dikatakan, aku tidak takut bahaya. Karena ada gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itu sebabnya saudara, sampai-sampai kalau ada teman pun kita dengar kesaksian mereka yang sudah terpapar COVID-19, mereka boleh tetap bersaksi bersyukur bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Saudara, ayat kelima itu sungguh menarik kita, karena engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa saudara? Artinya sebagai seekor domba, sekumpulan domba lah yang masuk dalam kandang, maka sebagai seorang gembala itu dia mesti pagi-pagi keluarkan domba, malam-malam masukkan kembali, dia cek dari mulai atas kepala sampai ujung kaki. Karena tadi dia bawa ke rumput-rumput, mana tahu ada yang luka. Dia harus balut mereka, kasih obat. Supaya apa? Supaya domba-dombanya itu besok sehat kembali. Lalu kandangnya ditutup, saudara. Dia akan periksa sekelilingnya, apakah ada binatang buas yang mengintai. Kalau ada, maka gembala itu akan pentung binatang buas itu. Supaya apa? Supaya aman. Nanti dia taruh di satu tempat yang domba-dombanya bisa lihat. Maka dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku yang sudah KO. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku kalau kita bisa merasakan Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Saudara, hari ini dunia penuh dengan mayang-mayang maut. Lembah kekelaman. Semua orang pada takut. Takut apa? Takut matilah tentunya. Kita tidak boleh seenak-enaknya, bukan? Siapa saja tidak bisa menolong kita. Dokter yang paling hebat tidak bisa menolong kita. Obat yang paling hebat tidak bisa menolong kita. Uang yang banyak tidak bisa menolong kita. Orang-orang berpangkat tidak bisa menolong kita. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu nyawa kita ada di tangan Tuhan. Karena kita tahu nyawa kita terletak di tangannya. Itu sebabnya saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mesti sadar bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik yang menuntun kita, yang memelihara kita, ya, yang menjaga kita, baik pagi maupun siang sampai malam. Gembala yang benar-benar baik. Gembala yang secara manusia, dia jaga ya pada jam kerja. Kalau sudah malam ya dibiarkan begitu saja. Tapi gembala yang baik, Tuhan Allah, dia memelihara kita pagi, siang, maupun malam. Yang artinya selama-lamanya. Dan ini akan membuat diri kita sebagai anak-anaknya tidak punya alasan untuk tidak datang kepada Dia sepanjang masa juga. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Karena Dia satu-satunya gembala yang baik.